Halo Rovers, ketemu lagi di channel RK Guru. Di sini ada Suzuki Address 110cc. Tentunya kita akan coba ulas secara detail ya, dari bagian depan, kemudian belakang dan lain sebagainya. Nah, ini ada sedikit berbeda, di mana ini kalau kita perhatikan di bagian belakang ada yang intinya di sini ya, ada set. Set ini adalah tambahan yang intinya bisa opsional ketika Anda membeli, yaitu Suzuki Address 110 yang menggunakan intinya box set seperti ini bisa maupun yang tanpa menggunakan box ini. Berbedanya kurang lebih di harga 4 jutaan aja. Nah, kita akan coba ulas secara detail dari tampak depan. Yang tentunya yang selalu kita gembar-gemburkan dari produk Suzuki di mana adalah kualitas. Yang terpenting lagi, ketika Anda melihat daripada keminiman sebuah fitur yang tentunya juga akan berdampak terhadap perawatan yang sangat simpel dan sangat mudah dan sangat sederhana, tentunya akan mengurangi kocek daripada yang Anda akan keluarkan nantinya. Suzuki Address 110cc ini adalah warnanya di warna Black Predator. Ini sebenarnya adalah tipe menengah, bukan tipe tertinggi. Tapi kalau menurut kami dengan tipe yang Predator ini terlihat lebih elegan. Nah, kita akan coba lihat detail ya dari tampak depan dulu. Di bagian spionnya aja di sini terbuatnya kayak kulit jeruk seperti ini aksennya. Dan memang ini adalah salah satu pengadaan dalam yang intinya kalau kita lihat ya, dalam instansi rumah sakit ya. Ini sudah kita lihat di bagian sini. Dan di sini juga ada produknya langsung dari Suzuki. Ini timbul model Suzuki-nya di bagian sini. Tentunya ini sangat kokoh sampai dengan di tangkainya juga warnanya hitam. Ini kokoh semuanya dan juga ada rubber di bagian ujungnya, rubber kanan maupun kiri. Nah, kemudian dari bagian kepalanya, dia memang belum kepala buta seperti halnya motor-motor saat ini. Masih menggunakan kepala. Dan di sini juga banyak garis-garis tegas nih. Garis tegas sini, sini, semuanya banyak sekali garis-garis tegasnya. Dan di sini juga ada full injection ya, model emblem seperti ini. Ini berupa karet, bukan stiker belaka. Dan tentunya walaupun dengan menggunakan kepala tidak buta, ini juga benar-benar kokoh. Jangan dibandingkan dengan produk lain ya. Kalau Suzuki sudah pasti, kalau Anda mau membandingkan durability-nya, kekokohan maksud kami daripada kepalanya, ini jauh lah. Ini kalau Anda perhatikan ya, ini kita goyang-goyang seperti ini aja, tidak goyang. Bahkan semua motornya ini ikut goyang. Semua bodi motor ya maksud kami. Nah, di sini kalau kita lihat ya, di bagian kepala detailnya, ini model seperti ini ya. Nah, kayak model Avatar seperti ini, dan lampunya memang kalau secara desain ya biasa aja. Yang seperti kami jelaskan tadi, dengan adanya fitur yang standar artinya akan mengurangi daripada biaya perawatan. Ini lampunya juga masih bolam. Warnanya kuning sudah pasti ya di bagian sini, tapi kalau ganti LED kan sangat gampang saat ini ya. Nah, kemudian di sini tadi kalau kita perhatikan banyak sekali garis tegas semuanya. Dan tentunya garis tegas ini tidak hanya sebuah desain belaka, melainkan juga menjadikan fungsionalnya lebih kokoh ya, dan juga adanya hembusan angin dan sebagainya. Nah, di sini juga untuk handle daripada pengereman depan, dia aksennya berbeda warnanya. Di sini warnanya kayak model warna-warna silver seperti ini, kanan maupun kiri. Dan untuk address ada yang istilahnya di sini nih. Tuh, ada parking brake-nya juga di bagian sini ya. Ini sangat mudah penggunanya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan untuk gripnya, grip di bagian sini ini modelnya standar aja seperti ini. Dan di bagian ujungnya jalurnya kecil, artinya untuk tingkat daripada getarannya ini sudah pasti sangat minim. Dengan adanya indikasi jalurnya kecil di bagian sini. Turun lagi ke bawah. Di bagian tengah ini dasinya tidak terlihat karena warnanya ini semuanya nyaru dengan warna black. Kalau kita lihat ya, di sini black dot ala khas Predator. Nah, di sini benar-benar nyaru warna hitam semuanya. Walaupun kalau kita lihat banyak sekali garis-garis tegas. Sampai dengan di bagian platnya di sini memang tidak menggunakan besi lagi, tapi walaupun plastik dia tetap sangat kokoh. Nah, di sini ada lagi emblem Suzuki warna chrome di bagian sini. Dan di sini juga ada kalau kita lihat ya, kayak model cekukan seperti ini tapi tidak bolong. Di bagian sini juga runcing dan semuanya garis tegas nih sampai di bagian sini. Jadi tidak hanya polos belaka. Nah, untuk detail nih daripada lampunya di bagian sini, memang untuk lampu sennya juga masih bolam di bagian sini ya. Masih bolam, belum tertutup rapat ya. Artinya belum yang istilahnya dimanipulasi supaya tidak terlihat bolam atau LED. Ini tidak ya, begitu masih terlihat jelas lampu bolam di bagian dalam. Kemudian di sini ada lampu kotanya di bagian sini juga masih bolam. Tapi di sini ada sedikit pembiasan cahaya, model seperti ini ya, ala desainnya. Kalau motor-motor zaman sekarang kebanyakan seperti ini ya, banyak tertutup di bagian sininya. Nah, ini juga masih bolam semuanya, tapi gampang untuk menjadikan sebuah LED. Nah, untuk dari sampingnya, di samping ini maksud kami ada benar-benar gede banget emblemnya, emblem Suzuki sangat cukup besar. Di sini chrome, ini sangat cukup besar sekali dan tidak ada lagi di sini stripping maupun khasas stiker dan lain sebagainya di motor lain. Ini benar-benar clean banget, hanya beberapa emblem di bagian sini, bagian tengah ini emblem semuanya. Dan di bagian bawahnya ada klaksonnya di bagian sini. Klakson diletakkan di bagian sini. Kemudian di bagian sini juga ada cover nih. Tetap ada juga spakbor untuk lumpur di bagian belakang walaupun hanya kecil banget. Nah, di sini juga garis tegas ya. Nah,
Nah ini yang model ala kulit jeruk lagi di bagian bawah, yang diperuntukkan ketika ada cipratan, kerikil dan sebagainya tidak mudah gampang lecet. Nah untuk daripada kaki depannya kita bisa perhatikan ya, model daripada shocknya ini aksanya adalah black dog juga, hampir setara dengan full bodinya. Jadi nyaru semuanya warnanya black dog predator. Nah di sini masih menggunakan yang intinya adalah pembacaan kilometer manual di bagian sini ya, masih ada nih seling di bagian sini. Nah di sini kalau kita lihat palangnya 5, aksanya di sini glossy malahnya daripada peleknya. Ukurannya 80-90 ring 14. Ini sudah pasti menggunakan tubeless bannya. Dan untuk pengeremannya cakram di bagian depan diletakkan di bagian kiri. Nah ini dia pengeremannya, produknya tidak ada tertera, dia polos, satu piston aja di bagian sini. Di sini ada keterangannya ya, dan dimana untuk masalah piringan ini benar-benar warna dasar, tidak diwarnai di bagian sininya. 3 mm ya kalau kita perhatikan di bagian sini. Nah kemudian di bagian sini juga ada sedikit kayak model bracket seperti ini, untuk istilahnya menopang daripada selang minyak di bagian sini atau minyak remnya. Nah kanan kiri juga sama, ada emblem Suzuki yang sangat cukup besar. Kami suka nih seperti ini emblem-emblemnya. Nah tampak daripada kanan ya maupun kiri kurang lebih hampir sama aja, tapi di bagian sebelah kiri pastinya akan berbeda nanti di bagian CVT dan lain sebagainya. Kita lihat dulu di bagian kiri ini. Nah untuk injakan kakinya di sini atau footstepnya, dia ada aksen warna chrome juga di bagian sini ya, chrome ya, kayak model apa ya, kayak model sayap seperti ini ya. Dan kalau dari bagian kanan ini sebenarnya ada tulisan Suzuki-nya nih. Kalau kita perhatikan bagian sini ya, Suzuki. Walaupun dia belum karet, tapi setidaknya akan membuat kaki Anda tidak begitu licin karena adanya seperti ini ya. Tuh, yang menonjol ya di bagian sini kasar menonjol supaya tidak licin. Standar samping tetap ada. Kemudian daripada sini kalau kita lihat lagi, standar tengah juga ada di bagian sini. Kickstarter tetap disematkan di address ini. Lalu kemudian di sini ada stiker Suzuki dan di sini ada addressnya menggunakan yang emblem. Emblemnya adalah emblem chrome yang benar-benar timbul. Tidak murahan, terlihat sangat elegan banget. Kemudian di sini ada beberapa nih kalau kita lihat dari bagian sini ya. Ini adalah bracket daripada setnya. Produk set ini adalah tipenya SH23. Ini bracketnya sampai dengan di bagian bawah. Jadi tetap bisa nih pijakan kaki untuk penumpang belakang kalau mau naik yang ada boxnya set seperti ini, tetap masih bisa. Kemudian di sini kalau kita perhatikan ya, tempat CVT-nya di sini adalah Suzuki yang menggunakan Suzuki-nya ini. Kalau kita perhatikan di sini dia timbul. Tidak ada lagi memang yang untuk tulisan lain, hanya ini. Tapi ini benar-benar di atasnya ada filter udara yang sangat cukup besar. Ini cukup besar banget ya, modelnya kulit jeruk dan rapi kategorinya. Nah kemudian dari belakang untuk pengereman sendiri memang masih menggunakan tromol dengan cc di 110 cc, menurut kami sangat cukup. Ini pengereman tromolnya. Nah untuk detailnya kita bisa perhatikan dari tampak samping kanan lagi di sini. Palangnya sama, palang 5 dengan ukuran ban pasti berbeda sedikit, yaitu 90 ring 14. Artinya lebih besar sedikit di bagian belakangnya. Nah tampak belakang lampunya kurang lebih seperti ini. Dari tampak belakang model lampunya ala-ala kayak Satria gitu ya, tapi ini lebih lebar ya. Dari belakang semuanya lampunya masih bolam semuanya, baik lampu rem, lampu mesin, dan lampu sen memang masih bolam semuanya. Tapi tadi ya, yang adanya fitur sangat sederhana, maka akan simpel juga perawatan daripada motor ini. Ada stiker Suzuki, kemudian di sini ada tempat platnya yang tentunya lampunya juga masih bolam di bagian bawah sini. Kemudian di sini ada reflektor dan ada dudukan plat alias bracketnya. Walaupun bracketnya ini plastik tapi benar-benar kokoh semuanya, tetap ada stopper di bagian sini. Jadi plat itu kami sarankan memang harus turun sedikit supaya tidak menutupi daripada reflektor. Jadi ini bisa berfungsi dengan baik. Nah untuk tampak dari kanan ini pastinya ada mufflernya. Mufflernya covernya ini berupa plastik. Ini sebenarnya ada 2 warna. Ini ada polos kayak model kayu-kayu dan ini ada kulit jeruknya di bagian sini. Ini juga mengcover ketika panas dan ketika tidak diinjak juga langsung kena ke bagian knalpotnya. Nah di sini injakan kaki di sebelah kanan ini lebih lebih bisa dilipat. Kalau yang kiri tadi agak sedikit nyangkut ya, kalau ini tidak. Tapi kalau untuk membukanya ini sama-sama masih bisa. Dan bracketnya ini benar-benar rapi ya, sudah didesain khusus sampai dengan di bagian bawah. Ini rapi banget tuh, rapi banget ya dari sini. Kemudian sampai ke bawah, bautnya menggunakan kunci L rata-rata. Dan ini kita bisa membukanya menggunakan kunci yang memang sudah didapat. Kuncinya ada 2 seperti ini, warna merah. Kita bisa membukanya di bagian sini. Jadi kita lihat di bagian dalamnya, kurang lebih seperti ini di bagian dalamnya. Tidak ada memang sekat-sekat lagi ya, di bagian dalam tidak ada sekatan, jadi bisa memuat barang yang lumayan banyak. Tapi memang tidak ada sekat-sekatan, jadi benar-benar los. Ini kurang lebih seperti ini ya. Dari situ juga ada keterangannya berapa ya, tuh ada scan barcode-nya. Ini produknya benar-benar bukan yang abal-abal, ini berkualitas produknya. Dari bracketnya pun sudah dipikirkan sedemikian rupa, ini benar-benar pas banget dengan Suzuki address.
Nah, kalau kita buka di samping kiri juga sama, menggunakan kunci yang sama pun bisa, cuma ada 2 cadangan kunci. Nah, kalau ini adalah behel daripada address ini sendiri, yang behelnya memang ditaruh di bagian sini. Karena memang tidak terpasang ya, untuk behelnya memang tidak bisa terpasang, kecuali Anda bisa memodifikasi sendiri, bisa terpasang langsung di bagian sini. Jadi baut behel dipasang, tapi behelnya tidak terpasang, ada di dalam sana. Dan kita bisa langsung perhatikan di bagian bagasinya, bagaimana untuk proses pembautannya. Nah, di bagian bagasi kita bisa perhatikan di sini ya. Pembautannya dari bagian sini, satu baut aja dengan menggunakan kunci L. Tapi ada bracket yang di samping, ini yang cukup tebal, ini malahan kayak pipa tubular seperti ini. Ini langsung di bagian bawah tadi ya, di bagian footstep, menyambung di bagian bawah footstep. Nah, kalau dari sebelah kiri, ini memang tidak bisa dilipat full karena nyangkut. Tapi kalau terbuka ini masih bisa, tapi masih dalam kategori aman. Nah, di sini ya bautnya kunci L, dan di sini juga bautnya kunci L. Nah, secara spesifikasi di bagian sini ya, bagian tangkinya ini sangat cukup besar ya, kapasitas di kurang lebih 5 literan. Kemudian di sini juga pada saat pengisian full, maka akan terbuang di bagian sini. Dan ini kokoh semuanya, ini model kasar-kasar semuanya, jadi tidak mudah istilahnya kena cat, kena minyak ya, catnya langsung gampang terkelupas. Ini tidak, ini benar-benar plastik bahannya, tercover, artinya ada covernya lagi rapi. Kemudian bagasinya juga lumayan cukup lebar, cukup besar ya, walaupun memang tidak terbesar di kelasnya, tapi sangat cukup kategori untuk yang istilahnya Suzuki Address. Nah, pertulan atau kunci-kunci ya, kunci-kunci di bagian sini ya. Sini ada obeng, kemudian ada kunci busi di bagian sini tertata dengan rapi. Ini juga ada buku panduan dan sebagainya. Dan detail lagi di bagian sini, ini dibuatnya kayak model kasar-kasar seperti ini ya. Jadi supaya kalau kita menaruh barang, ini tidak licin. Tidak licin banget lah ya, kalau kita menaruh barang. Kalau ini kan plastik, kalau besi misalnya seperti ini. Nah, kemudian di bagian sini juga sudah pasti ada sedikit cover di bagian sini supaya kotoran debu tidak masuk ke dalam bagasi, dan ini juga benar-benar kokoh semuanya. Nah, untuk warna daripada joknya ini satu warna aja, modelnya banyak titik-titik, jadi tidak gampang licin juga. Untuk kategori empuk enggaknya ini standar aja, tidak empuk dan tidak keras. Nah, untuk bagian speedometernya sudah pasti dengan fitur yang sangat sederhana, pasti akan perawatannya sangat mudah. Speedometernya secara garis besar semuanya memang masih analog. Jadi speedometernya analog ya di bagian sini. Sampai dengan 140 km per jam, yang standarnya atau yang istilahnya realnya itu bisa Anda praktekkan langsung ketika Anda memiliki Suzuki Address ini. Untuk lampu sennya, indikatornya ada di bagian di sini ya, satu tempat aja di bagian sini lampu sen, kemudian jarak jauh, dan di sini ada engine, dan di sini ada fuel gate-nya di bagian bawah, semuanya masih berupa manual. Dan desainnya memang kelihatan kalau kita lihat besar, tapi pada dasarnya menyesuaikan daripada bodinya. Ini kalau kita perhatikan ya, kepalanya gede ya, ternyata bodinya juga sama di sini. Jadi matching aja dengan kepala plus bodinya. Dan di sini juga tidak rata. Ada beberapa mungkin motor-motor lain atau merek lain di sini rata. Ini benar-benar tidak rata. Banyak sekali garis tegas. Ini benar-benar menandakan kekokohan daripada produk Suzuki ya. Jadi garis tegas seperti ini juga diperuntukkan daripada kualitas. Untuk bagian kanan ya, kanan setir di sini tidak ada lampu, lampunya otomatis. Artinya tidak ada switch lampu. Hanya ada di sini adalah switch untuk starter yang tentunya sudah easy starter ya, dari logonya. Tinggal klik sekali langsung nyala. Cuma sayang sekali artinya tidak terpasang, kita tidak bisa mempraktekkan. Dan kiri di sini seperti halnya biasa, jarak jauh jarak dekat, kemudian sen, dan di sini ada klaksonnya. Untuk bagian bawah tetap ada 2 buah penyimpanan atau cup holder di sini, lumayan cukup gede. Dan di bagian kiri juga sama nih. Kalau kiri sudah pasti lebih lebar karena tidak terhalang dengan adanya kunci ya di bagian sini nih. Tidak ada terhalang dengan master key-nya. Nah, untuk kuncinya kurang lebih seperti ini, durability-nya oke, ini tebal banget ya. Namun memang kuncinya juga masih analog, artinya bukan yang belum menggunakan keyless. Tapi perawatannya sudah pasti sangat mudah dan sangat murah ya. Dan di sini juga ada beberapa lagi, kayak misalkan gantungan di bagian sini juga ada gantungannya loh. Jadi ketika Anda membawa barang masih bisa digantung di bagian sini. Kalau ibu-ibu ya masih bisa belanja ditaruh di sini. Di samping lagi juga bisa taruh di bagian 2 cup holder ini. Ini benar-benar kokoh semuanya ya. Footstep lumayan lah, kalau kaki kita aja masih seperti ini, jadi galon kurang lebih masih bisa di separohnya. Nah, kurang lebih seperti ini adalah produk daripada Suzuki Address 110cc dengan tipenya Predator, tipe menengah, dan kualitasnya benar-benar tidak menengah dan tidak murahan. Sekali lagi, sedikit dengan fitur pasti akan mengeluarkan sedikit uang juga atau sedikit kocek ketika Anda melakukan perbaikan. Nah, ini ada salah satunya, yaitu Suzuki Address 110cc dengan warna Black Predator. Ketika Anda berminat dengan unit ini, silahkan bisa klik deskripsi, ada kontak marketing dari Suzuki Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari video ini. Sampai ketemu waktu, salam Erka Group.